lihat, akhirnya masuk ke dalam rumah. Lihat tuh. Iya, Mio. Tapi kita tenang dulu ya. Gimana bisa tenang, Kak? Kita kan cuma berdua. Kak Sakura nggak ada di rumah. Tapi tadi Kak Sakura telepon aku, Mio. Katanya besok pagi kita dijemput buat ngungsi ke rumah nenek. Hah, beneran, Kak? Tapi Dede sudah semakin tinggi. Iya, tapi katanya tim penyelamat juga lagi keliling. Kita disuruh tunggu aja di lantai atas, jangan panik. Hah, benar nggak? Itu suara Kitty kayaknya. Iya, kayaknya dia manggil-manggil. Kitty kenapa ya? Dia ada di mana? Ayo kita cari. Suaranya dari arah kamar, cepetan. Tuh, lihat tuh, di pojokan. Dia kelihatan basah, kasihan banget. Kitty, sini. Kitty, yuk kita naik ke lantai 2 sekarang. Airnya makin naik, ntar kamu kelelep loh. Pegangin tangannya, Kak. Jangan sampai kelepas, ntar dia tenggelam loh. Dia kan nggak bisa berenang. Oke. Ini kita udah sampai atas. Untungnya sudah aman deh. Iya, untung kita selamat. Kita tunggu dijemput besok ya. Iya, kita nunggu Kak Sakura jemput kita besok. Aku lelah banget, ngantuk banget, Mio. Iya, aku juga. Kita udah capek banget hari ini. Yang penting sudah aman di lantai 2 ini. Besok pagi kan Kak Sakura jemput kita. Sekarang kita tidur aja yuk. Iya, buruan deh. Kita istirahat dulu, kita tidur. Hah? Apa itu? Suara apa barusan? Aku nggak tahu, tapi kayaknya itu alarm CCTV deh. Kenapa bunyinya seperti itu ya? Cepat cek, Kak. Takutnya ada sesuatu. Iya. Ayo bareng-bareng kita lihat layarnya. Ayo, sini Mio. Pelan-pelan kita cek CCTV. Di depan ada apa ya? Oh, sepertinya ada yang suara mencurigakan. Iya, semoga bukan apa-apa ya, Kak. Iya, semoga aja cuman kucing atau anjing lewat. Mio, lihat itu. Hah? Itu apa ya, Kak? Ini seperti cacing, tapi gede banget. Itu bukan cacing biasa, Kak. Lihat warnanya hijau. Ih, serem banget. Iya, ini kayak cacing alas kamutan. Aku pernah lihat di HP. Kenapa dia bisa ada di depan rumah kita ya? Nggak tahu juga, Mio. Mungkin karena terbawa banjir. Ih, jangan-jangan dia mau masuk ke dalam rumah kita. Tenang, Mio. Pintu depan kan sudah terkunci semua. Dia nggak bakalan bisa masuk. Tapi aku takut, Kak. Nggak apa-apa. Kita kan di lantai 2 aman. Mio, aku pengen lihat langsung cacing Alaska itu. Aku jalan duluan deh. Kamu ikutin aku dari belakang ya, Mio. Ya udah deh. Tapi jangan dekat-dekat jendela ya. Iya, kita pelan-pelan aja yuk. Oke, tapi kalau dia gerak-gerak dikit, kita langsung lari naik lagi ya. Nah, itu benar, Mio. Itu cacing Alaska mutan. Ngapain dia di situ ya, Kak? Kok diam aja dia? Aku nggak tahu juga, Mio. Tapi aku penasaran deh. Itu cacing beneran? Apa cuman orang ngeprank ya? Sebaiknya kita ngintip dari balik tembok, Mio. Biar bisa lihat jelas itu beneran cacing atau cuman batang pohon. Oke, tapi kamu yang duluan di depan ya, Kak? Iya, aku duluan. Hati-hati melangkahnya, Mio. Jangan sampai kepleset. Oke, sebentar lagi kita sampai ke pinggir tembok. Kita intip dari situ. Ih, deg-degan banget, Kak. Aku takut ketahuan. Kalau itu cacing alas kamutan beneran gimana? Belum tentu, Mio. Siapa tahu itu cuman batang yang ke bawah arus. Aku penasaran pengen lihat dari depan. Ayo, buruan nyebrang. Kita sembunyi di balik semak-semak di balik pohon itu. Beneran, Kak? Aku duluan ya, kamu ikuti. Yaudah, cepetan, Kak. Buruan. Astaga, iya, itu beneran cacing alas kamutan, Mio. Wih, giginya panjang-panjang dan tajam-tajam banget. Ih, serem, Kak. Tapi kenapa dia diam aja ya? Gak tahu juga, Mio. Mungkin dia lagi tidur. Jangan-jangan dia cuma pura-pura tidur terus tiba-tiba menyerang kita, Kak. Ih, kamu jangan nakut-nakutin, Mio. Kita harus kasih tahu ke Pak RT atau ke polisi. Ya cepetan, jangan sampai kita ketahuan sama si cacing hijau itu. Kak, cepetan, telepon polisi Koban sekarang. Dengar, ada laporan dari warga. Di sekitar kompleks ini ada sebuah cacing raksasa, cacing alas kamutan. Yang benar, Komandan. Ini seperti cerita fiksi. Tapi kita nggak boleh meremehkan laporan semacam ini. Siapa tahu ini beneran. Karena ini situasinya banjir. Apapun bisa terjadi. Oke, Komandan. Siap, Komandan. Tetap bawa peralatan yang lengkap. Siapa tahu ini ancaman yang besar. Baik, Komandan. Ayo kita segera berangkat, Komandan. Ayo kita segera menuju ke lokasi. Siapkan persenjataan lengkap. Baik, Komandan. Kita segera menuju ke lokasi. Siap menunggu perintah selanjutnya. Oke, segera bergerak. Nah, itu sepertinya yang disebut cacing alas kamutan tadi. Ya benar, Komandan. Bentuknya sangat mengerikan. Mulutnya menganga dan giginya tajam-tajam. Persis seperti yang digambarkan oleh yang melepon kita tadi. Tetap jaga jarak, jangan lebih dekat dari 100 meter. Biar Komandan sendirian maju duluan untuk memastikan apakah itu benar cacing alas kamutan atau cuman sebatang pohon yang terbawa arus. Komandan mau lihat langsung dari jarak dekat. Komandan! Astaga, Komandan terhisap. Barusan Komandan langsung masuk ke mulut cacing itu.
Apa? Tembakannya nggak mempan. Serius? Ini cacingnya masih utuh. Nggak ada luka sama sekali. Kita nggak bakal bisa ngalahin dia pakai senjata biasa. Ayo kita kabur dulu. Balik ke markas, cari bantuan yang lebih kuat. Ayo kabur. Ada suara ledakan dan suara gaduh banget di luar. Jangan-jangan cacing Alaska itu. Gak tahu, tapi kita harus lihat. Ayo, kita keluar sekarang, Mio. Hah? Astaga, Kak. Lihat deh. Cacingnya hancur. Tinggal puing-puing. Iya, badannya juga kebakar. Tinggal serpihannya doang. Siapa yang ngalahin dia ya? Hei, Kak. Lihat ke atas gedung itu. Wah, itu ada Ultraman. Beneran? Dia benar-benar ada? Dia pasti yang ngalahin cacing Alaska mutan itu. Wah, hebat banget. Kita selamat, Kak. Iya, Mio, kita nggak jadi dimakan cacing. Untung aja ada Ultraman yang menyelamatkan kita. Ya keren banget ya. Datangnya pas banget, kayak di film. Katanya tadi ada Pak Polisi yang kehisap. Iya, Mio, kita cari komandan polisi yang kehisap tadi. Kayaknya dia masih selamat deh. Tuh ada suaranya minta tolong. Buruan kita selamatkan. Iya, Kak. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wah, airnya masuk. Mio, rumah kita kebanjiran. Ini air dari mana ya? Kak Sakura, tolong. Rumah kita tenggelam. Tenang, jangan teriak-teriak dulu. Kita, Mio, kalian nggak apa-apa kan? Enggak, Kak, cuman kami panik aja. Makanya kita harus naik ke lantai atas sekarang juga. Yuk, jangan nunggu lagi. Lantainya licin. Ayo buruan deh. Iya, Kak, ayo kita buruan. Kita menyelamatkan diri ke lantai 2. Lantai 2 kan tinggi, jadi aman. Nggak kena banjir. Iya. Pokoknya tetap tenang ya. Jangan panik, anak-anak. Kita aman kok di lantai 2. Iya, Kak. Bener, Kak. Besok kita harus bangun pagi ya. Kita ngusik ke rumah nenek. Buruan kita ayo segera tidur. Iya, Kak. Ayo deh, buruan kita tidur. Nunggu besok pagi kita baru mau ngusik ke rumah nenek. CCTV-nya bunyi ya. Jangan-jangan ada pencuri atau zombie. Itu apa tuh? Monster pelangi, cacing Alaska sepertinya. Kenapa dia ada banyak dan warna-warni? Mio, Kak Sakura, bangun. Ada cacing raksasa warna-warni di depan rumah kita. Cacing warna-warni? Kita, kamu mimpi buruk ya? Serius, ada cacing Alaska Titan. Warnanya pelangi, panjang banget. Terus giginya runcing-runcing. Ngeri banget deh. Aku udah lihat jelas di layar. Tenang. Oke. Mari kita lihat sama-sama. Itu beneran. Itu cacing. Kenapa dia bisa glowing ya? Ini aneh banget. Aku belum pernah lihat cacing segede itu. Kak Sakura, gimana, Kak? Apa kita harus pindah ke rumah nenek sekarang ya? Tenang. Biar kakak pikir dulu ya. Gimana kalau kita pastikan? Kita cek dulu ke lantai bawah deh. Siapa tahu kita salah lihat. Buruan, kita cek. Kita pastikan. Aku yang duluan ya. Iya, Rita, kamu yang di depan deh. Kak Sakura sama Mio ngikuti kamu dari belakang. Beneran, Kak. Itu cacing Alaska beneran. Dan gak cuma satu, banyak banget. Di halaman, di depan pagar. Kuahnya besar banget. Ini cacing monster. Cacing Titan. Astaga. Tetap tenang. Besok pagi kita langsung beresin barang dan pergi ke rumah nenek. Kita gak bisa nunggu lagi. Kak Sakura, aku penasaran deh. Pengen lihat dari dekat. Siapa tahu itu beneran cuma batang pohon. Mio, ayo kita lihat langsung dari balik pohon. Kita bisa lihat cacing itu lebih dekat. Lebih dekat? Kak, kamu yakin itu cacingnya gede banget loh. Nanti kita malah jadi makan malam mereka. Kak Sakura di sini ya. Nunggu di sini ya. Biar Ita sama Mio yang nengok langsung. Iya deh, buruan deh. Akan nunggu di sini aja ya. Tenang aja, Mio. Kita nggak akan terlalu dekat. Cuma intip sedikit dari balik pohon. Kita cuma pengen lihat lebih jelas. Siapa tahu cacingnya nggak sebesar itu. Kalau kita nggak lihat, kita bakal terus penasaran. Ya, Kak, buruan, Kak. Hati-hati licin, Mio. Iya, ini banjirnya makin tinggi ya. Pelan-pelan, Mio. Jangan sampai kita terpleset. Lantainya licin banget. Iya, aku penasaran, Mio. Kalau kita nggak lihat dari dekat, kita nggak bisa memastikan itu cacing beneran apa. Cuman batang pohon yang warna-warni. Buruan, Kak. Kita intip dari balik pohon itu. Iya. Jangan bikin suara yang gaduh dan berisik. Ntar dia curiga loh. Kalau itu benar-benar cacing Alaska, widih, serem banget.
Kita bisa jadi santapan makan malam mereka. Wah, bener Mio. Ternyata itu cacing alas katitan. Serem banget. Giginya panjang-panjang dan tajam-tajam. Kayak gergaji besar. Kayaknya dia bisa ngunyah apa aja pakai gigi itu. Kita bakalan jadi bubur kalau dimakan sama gigi itu. Anak mereka ada banyak banget. Iya, benar juga. Kita kan tak mau jadi makanan cacing Alaska itu. Ayo kita balik cepat, Mio. Kita lewat sini. Hati-hati, jangan jatuh. Aduh, jalannya licin banget. Aku takut terpeleset. Hati-hati, Mio. Jangan terlalu berisik. Nanti kalau mereka dengar kita, bisa jadi mereka malah datang ke sini. Ya, Kak. Aku udah pelan-pelan nih. Semoga aja kita gak kepleset. Kak Sakura, cacingnya beneran banyak. Dan itu beneran cacing Alaska Titan. Kita harus minta bantuan sekarang juga, Kak. Cepet, Kak. Telepon polisi sekarang juga. Oke, Kakak. Telepon polisi Koban sekarang juga ya. Mudah-mudahan mereka segera ke sini. Kita harus cepat dapat bantuan. Ya, Kak. Bilang aja ada cacing Alaska monster. Cepetan, Kak. Takutnya mereka makin dekat. Teleponnya kok nggak diangkat ya? Gimana nih polisi Koban? Apa mereka nggak ada ya? Telepon Kak Sakura kok nggak diangkat-angkat nih? Kak Sakura, kita nggak bisa terus di sini. Kalau nunggu lebih lama, bisa lebih bahaya. Gimana kalau kita pergi langsung aja ke kantor polisi? Lewat jalan depan, terus samping, terus ke belakang rumah, terus lompat tembok. Sebelum banjirnya makin tinggi. Oke, Kak, aku jalan duluan ya. Kalian ikuti, aku dari belakang. Ayo, hati-hati pelan-pelan. Lantainya licin banget, jangan sampai kita kepleset. Ih, mana air yang dingin banget. Aku nggak bisa lihat apa-apa di bawah. Tenang, kita hampir sampai ke pagar belakang. Habis itu kita tinggal lurus ke gang kecil. Akhirnya kita sudah sampai juga ke belakang rumah. Iya, aku deg-degan banget. Yang penting kita sudah berhasil sampai sini. Oke, aku lompat duluan ya. Habis itu giliran kalian yang lompat. Iya, buruan Kak, kamu lompat duluan deh. Yeay, aku berhasil. Ayo sekarang giliran kalian yang melompat. Sekarang giliran Kak Sakura yang melompat ya. 1, 2, 3. Berhasil. Wah, untungnya Kak Sakura berhasil. Mio, sekarang giliran kamu yang melompat pagar. Ya, Kak, tungguin ya. 1, 2, 3. Iya, kira aku berhasil melompat di pagar ini. Ayo cepat. Tungguin aku takut jatuh. Ayo kita sedikit lagi. Jangan lihat ke belakang, fokus saja ke langkah kita masing-masing. Kita sudah hampir sampai. Nah, itu kantor polisinya. Sedikit lagi, kita harus cepat minta bantuan. Halo, Pak Polisi Koban. Polisi Ken, Polisi Iyo. Kalian di mana? Tolong kami. Kosong, gak ada siapa-siapa di sini. Kemana ya? Polisi-polisi di sini ya? Apa semua petugas dikirim ke tempat lain? Atau mereka kabur karena banjir? Aduh, gimana ini, Kak? Polisi nggak ada. Kita harus cari bantuan kemana lagi? Aku ada ide, Kak. Gimana kalau kita cari senjata di kantor polisi ini? Kita pakai senjata. Cuman itu satu-satunya cara buat melumpuhin cacing Alaska itu. Ayo buruan kita cari senjata di lemari. Siapa tahu ada. Kita harus coba sendiri. Nah, ini ada ini. Ini roket launcher. Kita bisa pakai untuk menembak cacing Alaska mutan itu. Tapi kita nggak pernah pakai ini, Yuta. Iya, Kak. Tapi ini nggak sesulit kelihatannya. Tinggal arahkan ke target, terus tarik latuknya, dan beres. Ya deh, kita harus coba. Ya, nanti kita tembak bareng-bareng cacing Alaska mutan itu dengan peluncur roket ini. Iya, semoga ini berhasil ya. Aku nggak bayangin kalau cacing itu ada terus di depan rumah kita. Kita nggak bisa apa-apa. Bisa-bisa nanti semua orang dimakan sama cacing Alaska mutan itu. Iya, kita harus coba melumpuhkannya. Jalan satu-satunya kita coba dengan rocket launcher ini. Semoga aja misi kita berhasil ya. Iya, semoga aja, Kak. Ntar kita tembak sama-sama ya. Kita berdiri sejajar terus kita tembak. Pokoknya tekan aja terus pelatuknya sampai pelurunya keluar banyak. Mudah-mudahan dengan tembakan kita dia bisa hancur. Kita nggak punya waktu buat ragu. Kita harus mulai duluan sebelum mereka sadar kita di sini. Ayo deh buruan. Gak usah lama-lama. Sakura, sepertinya kita harus kabur. Kita selamatkan diri sebelum dia datang ke sini dan menghabisi
polisi datang ya. Dan mereka nembak pakai senjata yang lebih besar. Atau pasukan militer. Siapa tahu polisi Koban berhasil melumpuhkan cacing alas kemutan itu. Wah, itu cacingnya benar-benar hancur. Astaga, iya, mereka hancur berkeping-keping. Nggak ada yang tersisa. Ayo kita harus pastikan. Kita dekati. Kita lihat langsung dari dekat. Tapi siapa yang ngelakuin ini ya? Roket kita itu nggak mempan, nggak bisa bikin mereka hancur kayak gini. Ini bukan senjata biasa. Ini seperti dihantam kekuatan super. Iya, ini bukan tembakan biasa deh sepertinya. Ini pasti kekuatan super. Lihat. Wah, lihat di atas gedung itu. Itu kan Ultraman. Benar-benar Ultraman. Berarti dia yang menghancurkan cacing alas kamutan ini. Iya, dia datang tepat waktu di saat kita benar-benar butuh pertolongan. Wah, Ultraman. Terima kasih, Ultraman. Kamu sudah selamatin kita dan selamatkan kota Sakura. Ultraman, dia benar-benar datang untuk kita semua. Ultraman, terima kasih sudah selamatkan kita ya. Wah, untung aja ada Ultraman ya. Kalau enggak, cacing-cacing ini makin merajalela dan jumlah mereka akan semakin banyak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Hah? Alarm bunyi lagi. Miu bangun. Miu bangun. Alarm CCTV-nya bunyi. Apaan sih kak? Alarm serius? Kok aku nggak dengar kak? Jangan-jangan itu apa ya yang muncul lagi? Jangan-jangan itu monster yang kemarin. Waduh, ngeri banget. Ayo buruan Miu, kita cek layar CCTV. Ya udah kak, ayo kita lihat bareng-bareng. Iya, ayo cepetan sebelum itu ngilang lagi. Hah? Astaga! Itu apa? Hah? Itu kan bentuknya kayak si Eater. Tapi kok warnanya merah ya? Wih, giginya serem. Tajam-tajam dan panjang-panjang. Terus lidahnya menjulur. Hah? Jangan-jangan ini si Eater X. Iya kak, jangan-jangan ini si Eater X. Kak, kita harus ngapain nih? Kita jangan diam aja. Kita harus melakukan sesuatu kak. Iya benar Miu, tenang dulu ya. Jangan panik Miu. Kita harus tahu, kita harus pastikan dia masih di situ atau enggak. Maksudnya kita keluar kak? Enggak, kita cuma ngintip aja dari balik jendela di bawah. Iya kak, kamu yang jalan duluan ya. Pelan-pelan Miu, jangan bikin suara gaduh. Ntar dia curiga. Hah, kok nggak ada ya? Miu, kamu lihat nggak? Nggak ada kak, nggak ada apa-apa. Di depan rumah kita kok kosong ya. Tapi tadi jelas banget di layar. Dia ada di depan situ, persis di depan pagar. Jangan-jangan kita tadi salah lihat kak. Ah, nggak mungkin. Giginya tajam, lidahnya panjang kayak gitu. Itu kan terlalu jelas buat dibilang salah lihat. Iya ya kak, kok sekarang nggak ada? Dia tiba-tiba menghilang. Atau mungkin dia sudah pergi ya, dia sudah kabur. Tapi airnya kok tiba-tiba surut ya? Kering nih jalannya. Iya kak, apa kita tadi cuman berhalusinasi ya? Kita salah lihat. Tapi kita berdua, masa halusinasinya bersamaan kak? Tak rasanya aneh banget. Nah, tiba-tiba airnya naik lagi. Wah, banjir lagi Miu. Iya kak, ini airnya naik lagi nih. Sudah hampir sepinggang kita. Astaga, itu si T-Rex-nya ada di depan kita kak. Iya, aduh, gawat ini. Bagaimana ini Miu? Gak ada waktu mikir Miu. Ayo, buruan lari, kabur Miu. Ayo kak, cepetan kak. Miu, ayo cepat. Kita harus lari ke rumah warga, cari tempat yang aman sebelum si T-Rex itu semakin dekat. Yang penting sekarang adalah kita kabur dulu dan jauh dari dia. Kalau kita terus bergerak, si Eater itu kan susah ngejar kita. Ya, Miu, ayo cepat. Kita harus lari ke rumah warga, cari tempat aman. Nah, sepertinya ini tempat yang aman, Miu. Ayo kita ngumpet di sini dulu. Kita cari bantuan. Sambil kita cari bantuan, kita sembunyi di sini. Kita mengamankan diri. Iya kak, sepertinya ini tempat yang aman. Bagaimana ini kalau dia lama di situ? Kita nggak bakalan bisa pulang nanti. Iya kak, aku juga bingung. Gimana ini ya? Hah? Apa itu? Tunggu. Ini bukannya si X. Gak mungkin. Tapi ini nyata. Aku nggak percaya. Kenapa dia ada di sini? Yuta, Miu, kalian di mana? Yuta, Miu, kalian di mana Yuta, Miu? Kalian kok nggak ada di rumah? Atau dia mungkin lagi tidur? Wah, Miu, Yuta, kalian di mana? Kok nggak ada? Hah? Jangan-jangan mereka juga tadi ngelihat terus dia dimakan sama si X. Polisi, iya, aku harus telepon polisi Koban sekarang juga. Ada informasi penting. Baru saja kita terima laporan dari warga.
bahwa ada penambahan makhluk aneh. Mereka menyebutnya Seeker X. Apa? Seeker X? Maksudnya monster dari cerita urban itu, Komandan. Mungkin itu cuma salah lihat. Anak-anak memang sering lebay kalau panik. Tidak, ini bukan laporan satu orang saja. Beberapa warga dari kompleks sekitar sini juga melapor hal yang sama. Mereka tidak saling kenal tapi ceritanya sama. Makhluknya besar, terlihat di area yang sama. Jangan-jangan ini bukan sekedar cerita iseng, Komandan. Benar sekali, kita tidak boleh anggap remeh informasi ini. Komandan, itu dia, di sana. Apa-apaan itu? Ukurannya raksasa. Giginya itu tajam-tajam. Dan lihat lidahnya, panjang, menjulur. Terus seperti mau mencari mangsa. Itu pasti dia, Seeker X. Semua tetap di belakang. Biar komandan yang maju sendiri ya. Kita butuh kepastian apa makhluk itu bisa diajak interaksi atau tidak. Oke, siap komandan. Komandan? Tidak, komandan dihisap. Dia dimakan. Gawat, kita harus segera mundur sekarang. Ayo, kita segera kabur. Kita cari bantuan. Mio, kamu dengar suara ledakan nggak? Iya, dengar kak, kan keras banget suaranya. Kira-kira itu suara apa ya? Galau juga kak. Jangan-jangan itu polisi yang nembak Seeker X itu. Mio, lihat itu, astaga. Itu Seekernya. Dia sudah hancur berkeping-keping. Ya ampun, tubuhnya pecah. Dibor kemana-mana, cuma tinggal puing-puing. Dia benar-benar hancur. Tapi siapa yang ngelakuin ini ya kak? Kita nggak lihat satupun polisi di sini. Iya, nggak ada jejak kendaraan, nggak ada orang-orang. Cuma ledakan tadi dan hasilnya begini. Apa mungkin ada yang pasang bom ya? Pasang jebakan? Mio, tunggu deh. Itu apa di atas gedung? Mana? Lihat ke atas. Itu. Astaga, itu Ultraman, Mio. Iya, itu Ultraman. Serius? Ya ampun, aku kira aku salah lihat. Itu beneran. Dia berdiri di atas gedung itu. Wah, ini Ultraman pasti yang sudah ngalahin Seeker ini. Iya, pasti dia. Makanya tadi ada suara ledakan. Itu karena serangan laser dari Ultraman itu pasti ya. Wah, hebat banget ya Ultraman. Dia datang diam-diam dan langsung ngamatin kita. Dia udah nolongin kita di sini. Ultraman, terima kasih Ultraman sudah nolongin kita ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman semua, bersama Mia Story, kita main Sakura lagi ya. Let's go. Mio, aku gak sabar banget mau sampai. Katanya pantai itu keren banget, pasirnya putih. Iya kak, tapi aku paling semangat bikin tenda. Kan kita kayak di film-film gitu, tidur di bawah bintang. Tapi kamu gak takut sama hewan malam, Mio? Siapa tahu ada kelelawar loh, atau ular. Jangan nakut-nakutin kak. Mio, kok orang-orang pada lari gitu ya? Kayak ada lomba lari aja. Gak tahu kak, tapi kayaknya mereka takut deh. Lihat tuh mukanya. Ayo deh kita turun, kita tanyain ada apa ya. Kak, kakak, kenapa sih semua orang pada lari? Ada apa ya? Di pantai ada monster laut gede banget. Serem banget. Ayo, cepet kabur. Monster laut? Yang bener kak? Iya beneran, aku lihat sendiri. Badannya besar, terus dia keluar dari laut. Pokoknya serem banget deh. Apa monster laut, Mio? Kayaknya seru banget nih. Jangan bercanda kak. Kalau beneran ada monster, kita bisa dimakan nanti. Gimana nih? Baby Celine mau lihat monster laut? Pasti lucu sekali. Baby Celine, monster laut itu makhluk yang mengerikan. Bukan seperti Labubu atau SpongeBob. Tapi Baby Celine pernah lihat di TV monster laut lucu sekali. Itu kan di TV Baby Celine. Kalau aslinya pasti ngeri. Kak, gimana nih? Kalau beneran ada monster laut, kita gimana? Iya sih, serem juga kalau ada monster beneran. Tapi masa kita pulang sekarang, Mio? Kita udah bawa semua barang camping nih. Tapi aku takut kak, kalau monster itu datang ke tempat camping kita gimana? Aku gak mau jadi makanannya. Wih, serem banget. Aku punya ide nih. Gimana kalau kita camping di pantai yang rame aja? Yang dekat kota itu. Kan masih ada orang-orang, jadi aman kan? Pantai yang rame? Iya juga sih ya. Kalau rame pasti monster gak berani datang kali ya. Iya,
Lagian kalau rame, ada yang jualan makanan juga kan? Aku pengen beli jagung bakar. Ayu tani mikirin makanan terus. Bukannya takut sama monster, malah mikirin jagung bakar. Gimana sih? Oke deh kak, kita cari pantai yang aman aja ya. Yang rame. Jangan tempat yang sepi-sepi. Nanti kalau ada monster gimana? Kita bisa gawat. Ayo kita camping. Kita camping. Kak, kok bisa-bisanya ada monster laut ya? Apa itu beneran ada? Apa cuma orang-orang iseng yang suka ngarang cerita ya? Ya nggak tahu juga sih Mio. Tapi kan ada tuh ceritanya Kraken. Katanya dia kayak cumi-cumi raksasa yang bisa nangkep kapal gede, terus ditarik ke laut. Serem banget kan? Iya, terus kapalnya gimana kak? Tenggelam atau gimana? Semuanya basah terus hilang gitu aja. Tapi kata orang-orang, Kraken cuman muncul kalau lautnya benar-benar sepi. Jadi kalau kita di pantai yang rame, aman deh kayaknya Mio. Untung aja kita pindah ke pantai yang rame ya. Tapi aku pernah dengar cerita lain kak. Katanya ada putri duyung yang jahat. Namanya Siren. Mereka nyanyi buat bikin orang-orang gak sadar. Terus lompat ke laut merekanya. Wah, keren dong Mio. Nyanyiannya kayak gimana ya? Kalau kita dengerin, kita beneran bakal kehipnotis gak ya? Kak, jangan bercanda dong. Kalau kamu dengerin terus kehipnotis, aku gak bakal nolongin kamu loh. Iya Mio, kan cuman penasaran. Jadi laut itu kayak dunia lain ya? Dalam banget, gelap. Terus ada makhluk-makhluk yang gak pernah kita lihat. Iya Mio, makanya seru banget buat dibahas. Tapi jangan takut Mio. Kalau ada monster beneran, aku bakal lawan dia. Hah? Emang Kak Yuta berani lawan monster? Sama kecoa di rumah aja Kak Yuta takut. Apalagi sama monster. Gak masuk akal deh Kak Yuta ini. Mio, jangan buka rahasia dong. Aku malu nih. Masa sama kecoa takut? Iya Kak, makanya jangan bercanda terus dong. Ini monster beneran apa enggak ya? Yakin aja deh Mio. Kita pasti aman kok. Kita kan di pantai yang rame. Iya Kak, bener juga ya. Ayo deh, aku sudah gak sabaran mau camping di pantai. Sambil main pasir, buat rumah-rumahan, sama main ombak. Waduh, pasti seru banget ya. Kak, kalau si Iter kamu pernah dengar gak? Si Iter? Oh, pernah dengar. Itu semacam monster laut gitu ya? Iya, katanya dia makhluk raksasa yang bisa makan apa aja di laut. Kapal, ikan, bahkan pulau kecil bisa dimakan juga sama dia. Wah, serius? Jadi dia bisa makan pulau, terus langsung hilang gitu pulaunya? Gila, serem banget ya Mio. Iya Kak, orang-orang sih bilangnya gitu. Kalau lihat laut tiba-tiba tenang banget, itu artinya si Iter lagi deket. Dia katanya nunggu mangsa di bawah air. Berarti dia gede banget dong Mio. Kayak burung di bawah laut ya. Apa dia punya gigi? Atau dia cuma telan semuanya gitu aja ya? Kalau itu aku nggak tahu Kak, tapi aku dengar cerita ada kapal nelayan yang hilang gara-gara dia. Kapalnya ditarik ke bawah laut, terus nggak pernah muncul lagi. Hore, kita sudah sampai. Ayo cepat buruan, kita cari tempat yang asik nih, buat main-main pasir. Ayo Ato-Ato, Baby Selin, Mio, sini buruan, ikutin aku ya. Kita cari tempat yang lapang, buat main pasir dan bikin rumah-rumahan. Ayo cepat ke sini. Ayo lomba, rumah pasir. Rumah pasir. Baby Selin mau bikin rumah kepiting? Pasti bagus sekali. Yo, rumah pasirku nanti bakal kayak kastil. Ada menara, jembatan, terus di tengahnya ada kolam kecil. Apa? Ribet banget Kak. Aku mau bikin rumah yang lucu aja deh. Ada taman kecil di depannya sama kursi-kursi dari pasir. Kursi pasir? Pasir kan nggak bisa didundukin Mio. Nanti hancur gimana? Ini kan cuma mainan Kak. Lagian aku mau bikin biar Baby Selin bisa main pura-pura duduk di situ. Oh gitu ya? Baby Selin mau bikin rumah kepiting? Pasti bagus sekali. Yo, rumah pasirku nanti bakal kayak kastil. Ada menara, jembatan, terus di tengahnya ada kolam kecil. Apa? Ribet banget Kak. Aku mau bikin rumah yang lucu aja deh. Ada taman kecil di depannya sama kursi-kursi dari pasir. Kursi pasir? Pasir kan nggak bisa didundukin Mio, nanti hancur gimana? Ini kan cuma mainan Kak. Lagian aku mau bikin biar Baby Selin bisa main pura-pura duduk di situ. Oh gitu ya? Ide bagus juga sih, tapi kursi pasir nggak bakal ngalahin kastilku yang megah Mio. Oke kalau gitu, kita lomba ya. Siapa yang rumahnya paling bagus, itu berarti pemenangnya ya. Oke Kak Yuta. Lihat nih Mio, menaraku udah hampir jadi. Tinggal aku tambahin bendera di atas, pasti keren banget nih. Iya sih, gede banget. Tapi kalau angin kenceng, kayaknya menaramu bakal roboh, Kak. Hah? Gak mungkin roboh.
Aku udah bikin dasarnya kuat banget. Ini kastilku, Mio. Gak bakal kalah sama angin. Kita lihat aja nanti, Kak. Taman bungaku juga hampir selesai nih. Aku bikin jalannya juga loh. Jadi kayak taman beneran kan? Wah, keren juga Mio ya. Jalannya halus banget. Kamu bikin pakai apa itu? Pakai kerang kecil yang aku ambil tadi. Jadi kelihatan cantik kan? Mio, lihat tuh punya Ato-Ato. Dia bikin kayak gunung pasir gede banget. Iya ya, gede banget. Tapi kok kayak nggak ada pintunya. Itu rumah apa bukit ya? Mungkin Ato-Ato bikin istana rahasia. Tapi lihat, Baby Selin. Dia malah sibuk nempelin kerang-kerang di pasirnya. Lucu banget. Iya, Baby Selin kayak bikin hiasan, bukan rumah. Tapi dia serius banget ya. Iya, dia serius banget tuh Baby Selin. Mio, kita harus buru-buru selesain rumah pasir kita nih. Biar kita menang. Oke Kak, tapi jangan asal cepet. Rumahku harus tetap cantik dan kuat. Ayo lanjut lagi. Lihat deh rumahku Mio. Menaranya tinggi, ada jembatannya, dan pagar pasirnya keren banget. Pasti rumahku yang paling bagus. Enggak Kak, rumahku yang paling bagus. Ada taman bunga, kursi pasir, sama jalan kerang yang lucu. Lagian rumahku lebih nyaman buat main. Tapi mana ada rumah pasir yang ada kursinya. Rumahku ini benar-benar kayak kastil. Lebih seru kalau dipakai buat main perang-perangan. Perang-perangan? Ini kan rumah, bukan medan perang, Kak. Lagian kastilmu itu cuma tinggi doang. Kalau hujan pasti roboh. Nggak bakal roboh, Mio. Dasarnya aja udah kuat. Tapi rumahmu yang ada kursinya itu kayak rumah mainan deh. Nggak bisa buat perlindungan dari monster laut. Tapi kan rumahku punya pagar. Jadi aman dari monster. Gimana coba rumahmu tanpa pagar? Bukan cuma pagar yang penting, Mio. Menara yang tinggi itu juga buat ngelihat jauh-jauh. Kak, itu kenapa sih? Kok semua orang lari-larian gitu? Aku tahu, Mio. Pasti monster lautnya sudah datang. Monster laut yang kita tadi ngobrolin di jalan? Iya, aku udah bilang monster laut itu beneran ada. Terus gimana, Kak? Jangan-jangan dia mau makan kita. Tenang, Mio. Aku udah punya rencana. Rencana apa, Kak? Nih, kita lawan monster laut pakai ini. Ketapel ajaib. Ketapel ajaib? Apa istimewanya ketapel itu? Ini bukan ketapel biasa, Mio. Ini ketapel pemberani. Kalau aku pakai ini, monster manapun bakal takut. Tapi pelurunya apa, Kak? Kita nggak punya batu kecil di sini. Kalau monster lautnya gede banget, ketapelnya nggak kuat, Kak. Kalau monster laut lihat aku pegang ketapel ini, dia pasti langsung kabur. Tapi kalau monster itu nggak kabur gimana, Kak? Ya, kita serang terus aja sampai dia nyerah. Ya udah deh, tapi aku sembunyi di belakangnya nanti. Aku takut sama monster laut. Lihat itu, Mio. Monsternya sudah datang. Waduh, Yoiki cepat kabur. Wah, gede banget monsternya, Mio. Ayo teman-teman, kita kabur. Wah, lihat tuh matanya merah. Belok. Waduh, giginya tajam-tajam. Waduh, untung aja dia nggak ngeliat kita ya. Waduh, gimana? Waduh, tapi kok kita seperti mau dihisap. Waduh. Kita dihisapnya, Mio. Iya, Kak. Waduh, gimana ini kita dihisap? Waduh, mulutnya besar sekali. Waduh, ayo, tolong kita dihisap. Waduh, gimana ini? Aduh, ayo, kita harus berusaha supaya tidak masuk. Ayo, ikut aku, yuk. Waduh, untung aja hampir kita terhisap. Ayo, cepat ke sini, kita berlindung di sini. Waduh, jangan sampai kita terhisap dalam mulutnya. Aduh, lihat tuh. Wah, gede banget monsternya. Wah, gawat, Mio. Kita harus lawan dengan ketapel ajaib ini, Mio. Udah, aku coba tembak dia ya. Ketapel ajaib. Aku harus menembak monster. Rasakan ini, monster. Ketapel ajaib. Aduh, aku mau dihisapnya. Aduh. Jangan sampai kita terhisap masuk ke dalam mulutnya. Bisa gawat. Ketapel ajaib. Aduh, aku mau dihisap. Aduh, bagaimana ini? Aduh, aku dihisap. Aduh, bagaimana ini? Aduh, jangan sampai dihisap. Aku dihisap. Tolong. Aduh, aku dihisap. Aduh, Kak, itu literan monster laut. Gimana nih? Ayo cepetan kita lapor polisi buat nolongin Kak Yuta. Ayo buruan kita lari. Cepetan. Kita harus lapor Pak Polisi. Nah, itu Pak Polisi sudah ada di sana. Ayo kita lapor. Pak Polisi. Tolong banget. Kakak saya diterang monster laut. Itu tuh masih ada di sana monsternya. Yang itu, monster besar yang lagi nongol di air itu? Iya, Pak. Saya lihat sendiri. Kak Yuta tadi ditelan. Cepat tolong, Pak.
Oke, tenang ya. Kami akan coba tamani ini ya. Ya udah, kamu menyingkir. Jangan dekat-dekat sama monster itu ya. Biar kami dan tim kami yang akan menangani ini. Pasukan bersiap. Ada orang terjebak dalam perut monster. Kita harus segera menyelamatkannya. Baik, siap komandan. Ayo, kita segera ke sana. Kita harus segera mengambil tindakan terhadap monster itu. Ayo bersiaga. Kita ambil posisi. Kita tembak monster itu. Siap komandan. Biar komandan saja dulu yang menembak ya. Tembak pas dalam mulutnya. Tembak. Waduh, dia tidak mati-mati. Monster ini sangat kuat. Wah, ini monster laut. Kita tembak matanya. Waduh, meleset. Tembak matanya lagi. Wah, kena. Kamu akan buta. Tembak lagi. Kita lumpuhkan matanya supaya dia tidak bisa melihat kita. Tembak terus. Tembak terus. Wah, dia kuat sekali. Tidak mati-mati monster ini. Tembak terus. Kita tembak kakinya. Kita lumpuhkan kakinya dia supaya tidak bisa kabur. Tembak lagi kakinya. Tembak giginya. Kita ompongkan. Kita jadikan dia ompong. Jadikan monster ompong. Tolong. Kita terserap. Hati-hati. Waduh. Waduh. Kita terserap. Iya, komandan. Waduh, gimana ini? Kita terserap. Waduh, kita masuk ke dalam perutnya. Waduh. Ayo kita keluar. Oh, tidak bisa, komandan. Tarikannya sangat kuat. Tidak bisa, komandan. Waduh, kita terbawa terus. Waduh. Oh, kita berhasil. Aduh, tapi kita tersedot lagi. Oh, kita berhasil. Wah, kita tersedot lagi. Waduh. Tarikannya semakin kuat. Wah. Waduh. Bagaimana ini? Wah, kita terjebak dalam perutnya, komandan. Wah, ini yang tadi bocil tertelan. Tenang, teman-teman. Jangan panik. Kita cuma terperangkap di dalam monster laut raksasa ini. Kamu bocil. Nama kamu siapa? Yuta. Oke. Apa yang harus kita lakukan ya? Kamu punya ide enggak? Pak polisi, kita harus segera keluar dari sini. Kalau kamu di sini, besok kita jadi Pak polisi. Oh, benar juga ya. Kita bisa dicerma mati sama dia. Sama monster ini. Kita harus pikirkan jalan keluar. Apa kamu bawa sesuatu yang bisa meledakkan tempat ini? Saya ada ide, Pak polisi. Gimana kalau kita gelitikin aja, Pak polisi? Supaya dia kegelian terus muntahin kita. Kita gelitikin aja. Kalau dia kegelian, dia masih muntah kan, Pak? Oh ya, itu ide bagus juga. Pasukan, ayo kita gelitikin monster ini. Siap, komandan. Ayo kita gelitikin. 1, 2, 3, mulai. Ayo gelitikin terus. Lihat dia mulai kegelian, komandan. Ayo terus gelitikin sampai berhasil. Ayo dikit lagi. Terus. Ayo hampir berhasil. Siap, komandan. Kita hampir berhasil. Sedikit lagi. Ayo, hampir berhasil. Lihat, monster ini mulai kegelian. Siap, komandan. Wah, akhirnya kita berhasil keluar, teman-teman. Monster itu berhasil bikin kita geli. Wah, lihat monster itu sudah dimakan sama monster lain. Hah? Itu apa ya? Kok besar sekali? Mulutnya besar sekali. Oh, itu monster brute. Wah, untung aja ada monster brute yang nolongin kita ya. Oke, teman-teman, sampai di sini ceritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, bersama Mia Story kita main game Sakura lagi ya. Let's go. Yuk, kok airnya masuk ke rumah kita sih? Ini banjir ya? Iya, Kak. Lihat tuh, di luar juga airnya udah tinggi banget. Aduh, gimana dong? Aku nggak tahu, Mio. Tapi semua barang di lantai udah kena air. Kita harus gimana? Baby Selin suka kalau banjir bisa mainan air. Kamu nih aneh, Baby Selin. Banjir kok malahan suka? Banjir itu kan bencana alam. Kalau gitu, Baby Selin mau latihan berenang aja. Pasti seru sekali. Nggak usah deh, Baby Selin. Ini lumayan dalam loh. Lagian airnya kotor. Dia tuh warnanya keruh. Ayo ke lantai atas aja, Mio. Kalau di sini, nanti kita nggak bisa keluar lagi. Cepetan, Mio. Nanti keburu airnya makin naik. Semoga airnya cepat surut ya. Iya, Kak. Semoga semuanya baik-baik aja. Bill, coba bayangin kalau kita camping di depan rumah. Pasti seru banget ya. Iya, Masya. Kita bikin tenda terus nyalain lampu-lampu. Kayak di hutan beneran. Iya, tapi kok kayaknya kurang rame ya. Iya, kita cuma berdua. Gimana dong? Aku gak punya teman lain. Aku juga nggak punya temen. Tapi nggak apa-apa. Kan kamu teman yang paling baik, Bear. Iya, Marsha. Kita tetap bisa seru-seruan bareng.
Kita bikin tenda yang gede biar kayak petualangan beneran. Terus kita bisa makan marshmallow, cerita-cerita hantu. Tapi jangan serem-serem ya. Hahaha, iya, aku janji nggak bikin cerita serem. Bear, coba bayangin kalau kita punya banyak teman yang ikut camping. Pasti ramai banget ya. Iya, Marsha, kita bisa main petak umpet di malam hari. Seru banget tuh. Terus kita bikin api unggun yang gede, nyanyi-nyanyi bareng, terus semuanya ketawa-ketawa. Iya, ada yang bawa gitar, terus kita nyanyi kayak di film-film. Mio, airnya masih tinggi banget. Kita udah lama banget nunggu. Tapi nggak surut-surut juga. Aku capek nih. Iya, Kak. Aku juga bosan. Kalau gini terus, kita nggak bisa keluar rumah nanti. Aku ada ide, Kak. Ide apa, Mio? Cepat bilang dong. Gimana kalau kita pergi ke rumah Marsha sama si beruang aja? Kita sekalian camping di sana. Wah, camping di rumah Marsha? Seru banget. Tapi gimana caranya? Banjir kan tinggi. Kita pakai mobil aja, Kak. Kan mobil bisa nembus banjir. Kita bisa bawa barang-barang juga. Baby, Selin, mau ikut ke rumah Kak Marsha? Ada beruang lucu? Pasti jeruk ya kali. Iya, tapi kita harus cepat ya. Sebelum airnya makin tinggi. Mio, kamu udah siapin barang-barangnya belum? Udah, Kak. Aku bawa pelampung, boneka, senter, sama makanan. Kamu bawa apa? Aku bawa mainan mobil-mobilanku sama sapu. Siapa tahu berguna. Yuk, kita turun sekarang. Hati-hati ya, Kak. Lantai bawah pasti licin banget. Mio, kamu yakin mobilnya bisa jalan? Jangan-jangan mesinnya basah. Tenang aja, Kak. Kan banjirnya nggak sampai setinggi itu. Mobilnya pasti bisa jalan kok. Oke deh, aku percaya sama kamu, Mio. Kamu yang nyetir ya. Aku kan nggak bisa nyetir, Kak. Kita aja deh. Ya udah, oke deh. Yang penting kita sampai ke rumah Marsha. Wah, aku jadi semangat banget nih, Mio. Kamu yakin Marsha sama si beruang nggak marah kalau kita ke sana? Pasti mereka senang, Kak. Kita kan bawa makanan. Lagian kita bisa main bareng di sana. Oke, ayo Mio, kita jalan sekarang. Semoga kita lebih cepat sampai ke rumah Marsha. Iya, Kak. Ini bakal jadi petualangan yang seru. Mio, aku kepikiran nih. Kalau kita camping, kita butuh tenda kan? Iya, Kak. Masa camping nggak pakai tenda? Nanti tidur di mana? Iya bener. Kita harus beli tenda dulu. Aku pernah lihat toko outdoor di jalan sana. Tapi gimana, Kak? Banjir gini apa toko itu buka? Ya harus buka dong. Mereka kan jual tenda. Pasti tahu orang-orang butuh. Iya, Kak. Kalau ada tenda yang bisa ngambang, kita beli aja deh. Tenda ngambang? Bisa-bisa kita ngampung beneran, Mio. Tapi gimana uangnya? Kamu bawa uang nggak? Aku bawa uang celengan. Tadi pagi aku masukin beberapa koin. Bisa cukup nggak ya? Wah, kamu pintar banget, Mio. Aku bawa sisa uang jajan, cuma sedikit sih. Tapi mungkin kalau ditambah uang celengan cukup. Kita beli tenda yang kecil dulu. Yang penting ada buat tidur. Iya, yang penting kita bisa tidur nyaman. Yuk, kita pergi ke toko itu sekarang. Ayo, Kak. Aku udah nggak sabar camping bareng Marsha sama si beruang. Aku juga. Semoga kita bisa beli tenda yang keren ya. Wah, banyak banget tenda-tenda di sini, Mio. Iya, Kak. Ada yang besar, ada yang kecil. Gimana nih? Kita pilih yang mana? Hai, ada yang bisa saya bantu? Halo, kami mau beli tenda, Kak. Tenda buat camping gitu. Oh, mau camping ya? Kalau gitu, kami ada beberapa pilihan. Ada tenda kecil, ada juga tenda yang lebih besar. Buat banyak orang. Mau yang mana? Tenda yang besar dong, Kak. Biar bisa masuk semua orang. Tenda yang besar ini gampang kok dipasang. Cukup buka langsung berdiri. Kalau gitu, saya sarankan tenda yang ini ukuran cukup besar, bisa muat 4 orang. Kakak Uta, Baby Selin, mau tenda yang warna-warni? Kayak pelangi? Yang warna-warni kayak pelangi nggak ada, Baby Selin. Adanya cuma yang satu warna. Wah, tenda ini keren banget, Kak. Ada pintunya juga, bisa buka tutup kayak rumah. Iya, keren. Tapi harganya gimana, Pak? Harganya cukup terjangkau. Kalau kalian pakai uang celengan pasti cukup deh. Wah, aku rasa cukup nih, Kak. Kita beliin aja yuk. Oke, ayo kita beli. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Selamat camping ya. Semoga kalian suka dengan tendanya. Terima kasih, Kak. Ayo, Kak. Kita bawa tenda ini ke rumah Marsha. Ayo, Mio. Ini bakal jadi camping yang seru nih. Mio, tenda ini keren banget ya. Tapi aku jadi kepikiran deh. Kalau kita camping di hutan, gimana kalau ada hantu? Hantu? Wah, jangan ngomongin hantu, Kak. Nanti aku jadi takut. Tapi beneran, Mio. Kalau di hutan kan sepi. Gak ada apa-apa yang bisa bantu. Kalau ada apa-apa gimana? Kalau ada suara-suara aneh. Aduh, aku jadi takut juga, Kak. Tapi kita kan ada tenda, jadi aman kan? Hantu nggak bisa masuk tenda kan? Iya sih, tenda kita kan kuat.
pasti nggak bisa dimasukin hantu. Kalau ada hantu, kita teriak bareng ya. Kita camping seru-seruan aja. Lagian kalau ada hantu kan kita punya tenda buat berlindung. Betul banget. Ayo Mio, kita terusin perjalanan ke rumah Marsha. Hantu nggak bakal bisa ganggu kita. Mio, ini bener kan rumahnya Marsha? Kok kayaknya sepi banget? Iya bener kak. Tuh ada tendanya di depan rumah. Coba kita panggil. Oke, ayo panggil ya. Marsha, Marsha, kamu di rumah nggak? Ini kita Yuta sama Mio. Kita camping bareng yuk. Kayak ada yang manggil Ber. Kamu denger nggak? Iya Marsha. Kayaknya suara anak-anak. Cepet keluar. Siapa tahu mereka mau ikutan camping bareng kita. Yuta, Mio, kalian ngapain di sini? Kami lewat terus Anda lihat tenda di depan rumah kamu. Kalian lagi camping ya? Boleh ikutan nggak? Iya, boleh nggak Marsha? Kami bawa makanan loh. Wow, makanan? Tentu aja boleh. Yuk, camping bareng. Wah, asik. Kebetulan kami memang kesepian dan nggak punya teman di rumah ini. Untung aja ada kalian. Jadi rame deh camping kita. Ayo kita buat api unggun. Ntar keburu malam. Oke siap. Ayo kita camping bareng. Mio, kamu bisa nggak sih pasang tenda? Pegangnya jangan miring gitu. Aku udah bener nih kak. Kamu yang masanya lama banget. Habis talinya kusut semua. Aduh, ini gimana lagi ya? Coba lihat. Gini caranya. Tuh, aku ikat yang kuat. Lihat, gampang kan? Wah, benar juga. Kok kamu bisa sih, Mio? Ya, aku lihat di gambar di kotaknya tadi. Kamu sih nggak mau baca, Kak? Ya udah dah. Sekarang aku pasang pancangnya. Kamu tahan tiangnya ya. Oke, tapi cepetan ya. Aku udah kedinginan nih. Tenang, bentar lagi selesai kok. Yeay, tendanya keren banget. Tapi kok gelap ya? Kita bikin api unggun yuk. Setuju. Aku cari kayu dulu, kamu tunggu di sini ya. Iya deh, tapi cepetan ya, aku nggak mau nunggu lama. Wah, apinya gede banget. Hangat banget ya. Iya, ini camping seru banget. Kak Ita, tapi api unggunnya udah bagus nih. Gimana kalau kamu main gitar? Main gitar? Boleh sih, tapi aku nggak jago banget loh. Nggak apa-apa. Kan cuman buat seru-seruan. Terus Marsha bisa nyanyi kan? Hah? Apa? Aku nyanyi? Aduh, malu ah. Jangan malu dong Marsha. Kamu kan suaranya bagus. Kayak kamu nyanyi di TV-TV itu. Biar tambah seru. Setuju, aku sama Mio bakal nari-nari di sini. Oke deh, aku mulai ya. Kamu nyanyi aja Marsha. Ikutin musikku. Kok dingin banget ya? Kaki aku basah. Tunggu, kok ada air ya? Wah, ini air apa kok banyak banget? Waduh, kita kebanjiran nih. Wah, airnya masuk semua. Kita harus keluar. Atau kita gimana kak? Semua barang basah. Marsha, atau bangun, tolong. Ayo kalian bangun, kita kebanjiran nih. Ayo bangun. Atau Marsha. Ayo bangun, kita kebanjiran nih. Tenda kita kena banjir, air masuk semua. Lihat tuh, tenda kita udah kayak kolam renang. Kok bisa banjir gitu ya? Aduh, airnya banyak banget. Ini kayaknya dari sungai deh. Terus kita gimana dong? Aku takut kak. Tenang Mio, kita harus pindah tempat yang tinggi. Betul, cepat bawa barang yang penting aja. Mio buruan, airnya naik terus. Tapi barang-barang kita semua basah. Gak apa-apa, yang penting kita selamat dulu. Di sana ada bukit kecil, ayo kita lari ke sana. Ayo buruan. Aduh kak, aku takut kepleset. Tenda kita kebawa banjir, barang-barang hilang. Iya Mio, tapi yang penting kita aman semua. Betul, tenda bisa diganti tapi kita harus selamat dulu. Kak Yuta, airnya makin naik nih. Kalau banjirnya tambah besar gimana? Jangan khawatir Mio, tapi kita udah di tempat tinggi kok, harusnya aman sih. Tapi kak, kalau tiba-tiba ada ikan hiu kesasar gimana? Hah? Ikan hiu? Mio, nggak mungkin lah, ini kan bukan laut. Tapi siapa tahu hiunya ikut banjir dari jauh. Nanti dia nyamperin kita gimana?
Mio, kamu kebanyakan nonton film. Hiu itu cuma ada di laut. Tapi bisa aja loh, Kak. Kalau banjirnya sampai ke laut, terus hiunya ikut arus. Mio, nggak ada hiu di sini. Udah, tenang aja. Tapi kalau ada bayangan gede di air gimana? Aduh, aku takut banget, Kak. Nggak usah takut, Mio. Kalau ada bayangan gede, itu paling daun atau ranting yang ke bawah air. Mio, nggak akan ada buaya. Nggak ada hiu. Kita aman di sini kok. Tenang aja. Kak Yuta, lihat itu. Hah? Apa itu ya? Itu monster. Monster? Di mana? Hah? Monster Bloop? Itu monster Bloop. Beneran ada. Aku pikir itu cuma cerita orang-orang. Kak Yuta, dia mau ke rumah Marsha. Kayaknya rumah Marsha mau dibakar sama dia. Hah? Rumah aku? Aduh, itu rumah aku satu-satunya. Jangan dimakan dong. Ayo kita harus ngelakuin sesuatu. Jangan sampai rumah Marsha hancur dimakan sama monster Bloop. Tapi gimana caranya? Monster itu gede banget. Lihat tuh, dia semakin mendekat ke arah rumah Marsha. Kak Yuta, dia udah deket. Dia buka mulutnya besar banget. Wah, jangan monster Bloop. Jangan makan rumah aku. Itu rumah aku satu-satunya. Aku lapar. Hah? Lapar? Jadi kamu mau makan rumah Marsha karena lapar? Iya, aku nggak tahu mau makan apa. Jadi aku pikir rumah ini enak. Oh, jadi kamu gak jahat. Cuman kamu lapar. Iya, aku nggak jahat, tapi aku lapar banget. Tapi itu rumah aku. Kamu gak boleh makan rumah aku dong. Bloop, kamu pernah coba makanan manusia nggak? Makanan manusia? Apa itu? Banyak loh. Makanan enak. Ada burger, ramen, roti. Burger, ramen, roti? Itu apa ya? Itu makanan paling enak di dunia. Kamu mau coba? Aku mau coba. Aku lapar banget. Oke, tunggu di sini ya, Bloop. Kita bakal cari makanan buat kamu. Beneran? Kalian mau kasih aku makan? Iya, Bloop. Tapi kamu janji nggak makan rumah Marsha ya? Oke, aku janji deh. Mio, kita nggak bisa kasih dia makanan kecil. Dia kan gede banget. Iya, Kak. Dia masih nggak kenyang, cuman makan roti kecil atau ramen satu bungkus. Terus kita kasih dia apa dong? Gimana kalau kita bikin makanan raksasa? Burger raksasa, ramen raksasa, atau roti raksasa? Wah, ide bagus. Lu pasti seneng banget kalau makanannya gede. Oke, ayo kita masak burger raksasa dulu. Tapi kita punya bahannya nggak? Aku punya roti burger tapi ukurannya kecil. Kalau kita bikin makanan raksasa, kita harus cari bahan di hutan. Mungkin ada daun besar buat selada atau buah-buahan buat isinya. Wah, seru banget. Kita bikin burger dari bahan-bahan alam. Oke, kita bagi tugas ya. Aku sama Mio cari buah-buah dan sayur di hutan. Ato-Ato dan Marsha kalian cari alat buat masak dan bahan lainnya ya. Oke, sip. Aku bakal cari kayu buat bikin panggangan besar. Oke, baiklah teman-teman. Ayo kita let's go. Kita buat makanan raksasa. Makanan yang super besar. Wah, bikin makanan raksasa itu ternyata capek banget ya. Tapi hasilnya pasti keren nih. Lihat tuh, burger raksasanya udah mau selesai. Mio, ini minyak panjang banget. Kalau ditarik, kayak tali tambang. Gimana nanti Bloop makannya ya? Dia pasti bisa kok makannya, Kak. Kan mulutnya gede banget. Pasti bisa dia. Tapi aku bingung. Kuahnya harus pedas apa enggak ya? Jangan pedas, Kak. Kalau Bloop kepedasan, nanti malah nangis. Kan serem banget kalau monster nangis. Iya juga ya. Oke, kuahnya nggak pedas, tapi gimana kalau nggak enak? Tenang aja, Kak. Bloop nggak bakal tahu bedanya. Yang penting kuahnya banyak. Dia pasti seneng. Iya juga ya. Kalau kuahnya nggak cukup, kita tambahin air aja nanti. Iya, Kak. Lihat nih. Rotinya sudah hampir mateng. Tapi ini berat banget. Aku nggak tahu gimana cara ngangkatnya nanti. Wah, gede banget, Mio. Kalau susah, kita pakai kayu buat ganjel bawahnya biar gampang diangkat. Iya deh. Tapi roti ini wangi banget. Aku jadi lapar. Iya, aku juga lapar, Mio. Tapi kita nggak boleh makan dulu. Ini kan buat Bloop. Aku juga lapar, Mio. Tapi kita nggak boleh makan dulu. Ini kan buat Bloop. Iya, Kak. Tapi kalau ada sisanya, aku mau banget makannya. Sama, aku juga. Kalau ramenku ada sisanya, aku bakal makan sampai habis. Tapi nggak mungkin deh. Lihat tuh, Bloop segede itu. Lihat tuh mulutnya gede banget. Nggak mungkin deh ini ada sisanya. Kak Yuta, hati-hati. Tuh, wah ramenmu hampir tumpah. Wah, makasih Mio. Kalau tumpah kita harus masak ulang dong. Iya, makanya jangan ceroboh, Pak. Oke Mio, kita harus kerja lebih keras lagi. Kalau makanan raksasanya enak, Bloop bakal suka sama kita. Iya, kita jadi chef khusus monster deh. Nah, akhirnya selesai juga Mio. Ramenku udah siap. Lihat nih, kuahnya banyak banget. Aku juga udah selesai manggang rotinya, Kak. Berat banget nih. Kamu yakin Bloop bisa makan semuanya? Bisa dong.
Perut Bluk kan kayak kantong ajaib, pasti muat. Bluk, makanan kamu udah siap nih. Nih, roti super besar, hati-hati masih hangat. Dan ini ramen raksasa, kuahnya banyak banget loh, Bluk. Wah, terima kasih Yuta. Terima kasih Mio. Sama-sama, Bluk. Kamu suka kan? Suka banget, ini masih enak. Oke, sekarang giliran kamu makan, Bluk. Kami bakal nonton dari sini. Iya, Bluk. Selamat makan ya. Wah, lihat, Bluk. Sekali teguk, makanannya habis. Wah, akhirnya aku kenyang. Makasih banget ya Yuta, Mio, Ato-Ato, Marsha dan Bel. Kalian semua baik banget. Iya, sama-sama, Bluk. Yang penting kamu gak lapar lagi. Iya, tapi Bluk, lain kali jangan tiba-tiba lapar besar gitu ya. Kami panik banget nyari makanannya. Iya, aku janji. Oh iya, sekarang aku mau pamit. Aku harus balik ke laut. Balik ke laut? Kok cepet banget, Bluk? Iya, di laut rumahku. Aku udah kangen banget sama ombak dan teman-temanku di sana. Oh ya udah deh, hati-hati ya, Bluk. Kalau kesini lagi, kasih tahu dulu biar kita siapin makanan. Oke Mio, aku nggak akan bikin kalian repot lagi deh. Terima kasih banyak ya, kalian teman-teman terbaikku. Sama-sama, Bluk. Dadah, hati-hati di jalan ya. Dadah, Bluk. Jangan lupa main kesini lagi ya. Akhirnya Bluk kenyang dan balik ke laut. Iya, Kak. Tapi seru juga ya ngurusin Bluk. Seru tapi capek. Sekarang kita istirahat aja deh, Mio. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu ceritanya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, selamat datang di Mia Story. Kali ini kita main Sakura lagi ya. Let's go. Aduh, aku lapar banget. Haus juga. Padahal sudah ngemil dari tadi. Tapi masih aja lapar. Kamu mungkin cacingan, Kak. Masa makan sebanyak itu belum kenyang-kenyang juga? Iya ya. Bisa jadi, Mio. Mungkin aja cacing dalam perutku ikut makan. Makanya nggak kenyang-kenyang. Itu sampahnya kok berantakan semua, Kak. Bungkus roti di lantai. Kaleng minuman di mana-mana. Aduh, jorok banget deh. Nanti aja beresinnya, Mio. Aku masih lapar. Nanti kalau ada semut, kecoa, dan tikus besar datang gimana? Tenang aja, nggak ada tikus lah. Tikusnya pasti sibuk di rumah orang lain. Aduh, Kak Yuta, kalau semua orang buang sampah sembarangan kayak kamu, nanti dunia penuh sampah loh. Kak Yuta, jorok banget buang sampah sembarangan. Nanti banyak semut, Baby Celine. Nanti bisa digigit. Tenang, Baby Celine. Kalau digigit semut, kan nggak sakit. Paling cuman bentol sama gatal-gatal aja. Baby Celine pernah lihat film kalau digigit semut nanti bisa mati. Itu kan cuma di film, Baby Celine. Masa digigit semut bisa mati sih? Nggak mungkin dong. Ini apa? Kok lantainya kotor banyak sampah? Ada apa, Kak Sakura? Itu lantai aku pel jadi kotor lagi gara-gara kamu, Yuta. Sampah di mana-mana. Ada remah roti, kaleng susu, plastik biskuit. Aduh. Tenang aja, Kak Sakura. Nanti aku pasti beresin kok. Nanti. Nanti kapan? Besok, lusa, atau tahun depan? Enggak kok, Kak. Nanti bentar lagi. Habis aku istirahat. No. Beresinnya sekarang ya. Asal kurang baru aja ngepel nih. Nanti rumah kita jadi sarang semut. Oke, siap, Kak Sakura. Aku masih beresin sekarang. Bantu beresin ya. Kalian kan ikut nyumbang sampah juga tadi. Mio juga bantuin, Kak. Tenang aja. Ayo kita bereskan, bantuin ya. Tapi sampahnya masih di kantong ini. Kita harus buang ke bak sampah di depan rumah. Oke, Kak. Ayo kita bawa sama-sama. Ini berat banget. Kayaknya sampahnya makan permen karet deh. Jadi lengket dan berat. Iya, Kak. Jangan-jangan di dalamnya ada monster sampah yang lagi tidur. Monster sampah? Jangan bangunin dia. Nanti dia marah. Tenang, Kak. Kita harus cepat buang sampah sebelum dia sadar. Mio, tempat sampah kita udah penuh kayak gunung. Kita harus buang sekarang. Iya, Kak. Tapi buangnya kemana ya? Ke laut aja. Laut kan luas. Pasti muat semua sampah kita. Iya juga ya. Ayo deh, Kak. Kalau kita buang sampah ke laut, nanti gimana? Ya, gimana? Lautnya makin luas karena makin banyak isinya. Bukan itu maksudnya, Kak. Nanti kalau kita buang sampah ke laut, ikan-ikannya bisa kebauan karena sampah kita. Emang kenapa kalau kebauan? Coba bayangin deh, Kak. Kalau kita lagi makan, di dekat tempat sampah pasti kan gak nyaman. Dan jadi gak enak makannya kan? Kasian ikannya, mereka nanti berenang sambil tutup hidung deh. Mio, ikan memang punya hidung? Gak tahu sih, Kak. Tapi mereka kan pasti bisa nyium bau. Tapi kan sampahnya cuma sedikit. Gak apa-apalah. Kalau semua orang mikir gitu, nanti laut jadi penuh sampah dong, Kak. Terus ikannya bisa keracunan. Keracunan? Iya, nanti mereka makan sampah kita dong. Terus sakit perut. Terus, bisa pingsan di laut deh. Emang ikan bisa pingsan, Mio? Gak mungkin deh. Kamu ngarang deh, Mio.
Makanya Kak, kita harus buang sampah di tempat yang benar. Tapi udah selanjutnya Mio, biarin aja deh. Sesekali kita buang sampah di situ. Lagian nggak ada orang tahu juga. Tapi gimana kalau ada monster laut yang tahu kalau kita buang sampah di sini Kak? Nanti dia marah loh. Kita bakalan diculik. Ih, serem banget deh. Tenang Mio, monster laut gak bakalan tahu kalau kita yang buang sampah di sini. Lagian, mana ada monster laut di sini? Adanya di laut yang sepi. Ayo buruan kita pulang ke rumah. Kak Sakura sudah masakin kita makanan lezat. Aku udah lapar banget nih. Wah, aku udah gak sabar makan masakan Kak Sakura. Pasti enak banget. Sabar dong Kak. Nanti sampai rumah kita langsung makan. Ini ntar lagi kan sampai. Yes, aku mau makan roti bakar buatan Kak Sakura. Iya Kak, aku juga. Kita makan yang banyak biar kuat buat camping nanti siang. Iya, habis makan kita siap-siap buat camping di pantai. Kita bawa tenda, sleeping bag, makanan enak. Terus, jangan lupa bawa senter biar nggak gelap. Iya Kak, jangan lupa kita bawa kayu bakar ya. Biar nanti nggak nyari di hutan lagi. Gak usah Mio, ntar kita kebanyakan bawaan loh. Mending cari kayu bakarnya di hutan, di pantai aja. Iya deh Kak, tapi kamu yang cari kayu bakarnya ya. Oke, beres deh. Pantainya pasti seru. Kita main air, cari kerang, bikin istana pasir nanti ya. Yuta, Mio, kalian udah beresin sampah? Iya Kak, semua udah beres. Rumah kita jadi kinclong lagi. Wah, terima kasih ya. Kalian hebat sekali. Iya dong Kak, aku kan Yuta si pembersih sampah. Dan aku Mio si penjaga kebersihan. Ya udah nih, karena kalian udah rajin, sekarang waktunya makan. Hore, ayo kita makan. Ini ada makanan kesukaanku. Roti bakar pakai mayones campur jengkol sama pete. Ah, Kak Yuta ngarang, mana ada jengkol sama pete. Kalau dicampur ya nggak cocok lah Kak. Bawa apa ini? Kenapa tempat ini jadi bau? Ini banyak sampah. Sampah dari mana nih? Wah, ini apa ini? Mobil-mobil bekas, bebek bekas. Wah, ini pasti kerjaan manusia ini. Buang sampah sembarangan. Kurang ajar sekali mereka. Tempat ini jadi jorok dan bau. Ini pasti gara-gara manusia-manusia yang buang sampah sembarangan. Aku akan cari mereka. Akan kubuat kota ini menjadi kota sampah. Iya, rasakan ini. Akan kujadikan kotamu kota sampah. Akan kubalas karena kau buang sampah sembarangan di laut. Rasakan ini. Rasakan ini. Mobil-mobilmu akan kurusak dan kujadikan sampah. Akan kujadikan mobil-mobil kalian jadi mobil sampah. Aku akan lewat sini. Lewat sini. Tidak bisa. Aku potong lewat sini. Akan kucari manusia-manusia yang buang sampah sembarangan. Rasakan ini. Rasakan ini. Mobil kalian akan kurusak. Rasakan ini. Akan menjadikan kota kamu, kota kalian menjadi kota menjadi kota sampah. Rasakan ini. Mana bocil-bocil yang tadi buang sampah sembarangan. Aku akan tangkap kamu. Akan kutangkap kamu. Manusia-manusia yang buang sampah sembarangan. Mio, tasamu berat banget. Aku banyak banget bawaannya. Ada tenda, piring, gelas, panci, mangkok, sendok, bumbu masakan. Kak, kita kan mau camping, bukan mau buka restoran. Tapi kan buat nanti kita barbekyuan Mio. Apalagi kalau makannya sambil lihat ombak. Wih, pasti seru banget. Mio, kita nanti buat tendanya di dekat ombak ya, dekat pantai di pinggirnya. Jangan dong Kak, nanti kena air pas pasang. Ombaknya bisa nyerang tenda kita ya? Ya bukan nyerang Kak, tapi air laut bisa naik pas malam. Waduh, tenda kita nanti bakal jadi perahu dong. Makanya, kita pasang tenda ya agak jauh dari air. Oke deh, terus nanti kita bikin api unggun ya. Terus bakar marshmallow, terus cerita serem. Kalau cerita serem, nanti Kak Ita takut kalau pulang gimana? Aku kan pemberani. Tapi kalau ada suara-suara aneh, aku bakalan kabur ke tenda kalian ya. Ya ampun Kak, katanya tadi pemberani. Gimana sih? Mio, kok jalannya sepi banget ya? Kan ini hari libur, biasanya rame. Iya Kak, harusnya banyak orang-orang yang ke pantai ya. Tapi ini kok nggak ada siapa-siapa. Jangan-jangan apa Kak? Jangan-jangan semua orang udah sampai duluan dan kita yang telat. Ayu Pak, ini aneh banget. Iya ya, aku juga bingung. Kak, gimana kalau ini gara-gara monster laut? Monster laut? Iya Kak, mungkin monster laut marah karena manusia sering buang sampah di laut. Terus dia datang ke darat kan dan membuat semua orang jadi kabur. Wah, jadi monsternya sekarang di pantai. Mungkin aja Kak, atau mungkin dia ngumpet di laut nungguin kita datang. Mio, gimana kalau tiba-tiba dia muncul pas kita pasang tenda? Terus dia bilang, siapa yang datang ke wilayahku? Nanti akan aku culik, aku makan. Terus kita lari-lari sambil bawa tenda di kepala. Terus dia najar kita sambil ngibasin ekor besarnya. Gimana Kak? Ngeri banget ya. Tapi nggak mungkin lah Mio. Ini kan pantai yang rame. Kalau monster laut itu kan biasanya di pantai yang sepi, yang terpencil.
Iya juga ya, Kak. Hore, akhirnya tendanya terpasang juga, Mio. Iya, Kak. Buruan cari kayu bakar, Kak. Nanti keburu malam loh. Kita kan membuat api unggun. Iya, Mio. Beres deh. Urusan cari kayu, nanti biar aku deh cari ya. Kalian tunggu di sini ya. Iya, Kak. Jangan lama-lama ya. Hati-hati nyarinya loh. Jangan sampai kesasar. Oke, beres deh, Mio. Aku cari kayu dulu ya. Ini adalah petualangan besar. Aku adalah Yuta, si pemberani, si penjelajah hutan di pantai. Nah, di sini kayaknya banyak yang bisa dijadikan kayu bakar. Katanya kalau di tempat sepi gini suka ada petunjuk harta karun. Siapa tahu aku nemu peti emas. Isinya ada emas, berlian, mutiara. Wah, pasti seru sekali. Aku nanti bisa jadi orang kaya. Tapi nggak mungkin deh. Ini kan bukan pantai terpencil. Kalau ada harta karun pasti sudah kawan sama orang duluan. Kok malah ngomongin harta karun ya? Aku kan mau cari kayu bakar buat api unggun. Mudahan dapat banyak. Biar apinya nanti bisa sampai pagi. Kayu itu lama banget ya. Katanya cuma cari kayu bakar sebentar. Jangan-jangan dia nemu kepiting raksasa terus malah kejar-kejaran. Atau dia malah tersesat ya. Tolong aku dimakan monster laut. Tolong, Mio. Jangan-jangan itu suara Kak Yuta. Baby Selin, bangun, ada yang aneh. Aku dengar suara Kak Yuta minta tolong. Bangun, kalian bangun. Baby Selin. Itu monster laut. Monsternya gede banget. Waduh, mengerikan sekali. Wah, itu pasti Kak Yuta dimakan sama monster itu. Waduh, bagaimana ini, Baby Selin? Tolong aku, Mio. Aku dimakan sama monster laut. Tolongin dong. Buruan ke sini. Kalian manusia, aku sudah cukup sabar. Laut yang dulunya indah, kini dipenuhi sampah oleh kalian. Setiap hari aku melihat sampah-sampah bertebaran di dalam air. Monster laut marah karena banyak sampah. Ya, tentu saja. Laut adalah rumahku, tempat tinggal seluruh makhluk laut. Aku nggak bisa tinggal diam. Aku akan melepaskan temanmu jika kalian berjanji untuk membersihkan laut. Jika kalian tidak membersihkan semua sampah itu, teman kalian akan aku makan. Tunggu, apa? Semua sampah di laut harus dibersihkan? Tetapi itu kan banyak banget. Ya, sampah-sampah yang kalian buang tidak hanya mencemari lingkungan, tapi juga membahayakan makhluk hidup yang ada di laut. Oke deh, kita akan bersihkan laut-lautnya. Tunggu ya. Baby Selin, ato, ayo, kita segera bersihkan sampah-sampah di sini sebelum kain itu dimakan sama monster laut. Ntar kalau kelamaan, kita butuh kantong sampah. Kita kumpulin semua yang ada di pasir dulu. Nanti, terus kita cari cara buat bersihin yang di laut. Ayo, buruan, kita bersihkan sampah-sampahnya. Jangan kelamaan. Ntar monster lautnya marah dan memakan Kak Yuta. Aduh, gawat ini. Bagaimana ini? Ayo buruan, bantuin ya. A few moments later. Akhirnya selesai juga. Udah, laut sekarang jadi bersih lagi. Hei monster laut, lihat nih, lautnya udah bersih. Kita udah mungutin sampahnya semuanya. Sekarang lepasin Kak Yuta ya. Aku harus mengakui, kalian bekerja keras. Lautku sekarang lebih bersih dari sebelumnya. Aku senang kalian ternyata anak-anak yang peduli dengan laut dan alam. Tentu saja monster laut. Kami nggak mau laut jadi tempat sampah lagi. Sekarang janji lepasin Kak Yuta ya. Hore Mio, aku sudah dibebaskan sama monster laut. Akhirnya aku selamat. Untung aja aku nggak jadi dimakan. Iya Kak, makanya lain kali jangan buang sampah di sini ya. Ntar monster laut marah kayak tadi. Iya, aku menyesal buang sampah sembarangan di laut. Untung aja monster itu nggak makan aku tadi. Iya Kak, untungnya Kak Yuta sekarang sudah dilepaskan. Nggak jadi dimakan sama monster laut itu. Iya, dan aku baru sadar. Laut itu harus kita jaga biar penunggu lautnya nggak marah. Betul Kak, mulai sekarang kita jadi penjaga laut ya. Siapapun yang buang sampah sembarangan, kita tegur. Supaya monster laut nggak marah lagi sama manusia. Iya Mio, aku janji deh, dia akan buang sampah di laut lagi. Iya Kak, Mio kan sudah ingetin tadi. Tapi Kak Yuta tetap ngotot buang sampah di laut. Berarti mulai sekarang kita semua harus jaga laut ya. Iya, aku bakal ngajakin teman-teman buat nggak buang sampah sembarangan juga. Nah, kalau gitu, sekarang kita harus istirahat dah. Bisa pagi kita main di air laut yang udah bersih ini. Oke, setuju Mio. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Sampai jumpa.